Shalom jemaat terkasih. Hari ini kita memasuki hari terakhir dari perenungan Holy Week kita. Ayat perenungan kita ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, amanat agung yang terkenal ini biasanya dibaca secara terpisah dari pasal sebelumnya. Namun sebenarnya kita hanya dapat memahami sepenuhnya ketika kita mengerti bahwa amanat ini diberikan kepada murid-muridnya berasal dari peristiwa kebangkitan Kristus. Pesan penting apakah yang disampaikan Yesus kepada murid-murid dan gerejanya setelah dia bangkit dan akan naik ke surga? Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," maka Yesus sedang menyatakan bahwa sejak dia bangkit, maka pada saat itu jugalah kuasa maut tidak lagi berkuasa atasnya. Segala pemerintahan, kuasa dan kekuatan telah dibinasakan. Allah menyatakan kedaulatannya melalui kebangkitan Kristus. Ia berkuasa atas alam, manusia maupun kuasa kegelapan dan bahkan atas maut. Sekalipun di dunia ini masih ada dosa, kematian dan iblis, namun kuasa iblis, maut dan kutukan dosa telah dipatahkan melalui peristiwa penebusan dan kemenangan yang sempurna atas maut melalui kebangkitannya. Dan kemenangan Kristus inilah yang memberikan jaminan kemenangan kepada umatnya. Dengan kemenangan Kristus, maka karya penebusan di kayu salib yang disempurnakan melalui kebangkitannya telah mengalahkan kuasa dosa, sehingga ada pengampunan dosa. Kuasa maut tidak lagi berkuasa atas umatnya, tetapi melalui kematian jasmani yang dialami menjadi jalan untuk dibangkitkan dengan tubuh surgawi pada saat kedatangan Kristus. Berita inilah yang menjadi dasar di mana Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Saat Injil diberitakan, maka itu akan mengubah orang percaya itu menjadi murid. Pelayanan yang mengubah hidup ini berhubungan erat dengan Kristus yang bangkit. Dalam Efesus 2:17, Paulus melangkah lebih jauh dengan mengatakan kepada orang Efesus itu bahwa Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada kita. Artinya, meskipun Kristus yang berinkarnasi secara fisik tidak pernah pergi ke Asia Kecil, namun Paulus memaksudkan bahwa dalam setiap pemberitaan Injil, maka Yesus datang dan berkhotbah kepada kita. Dan saat kita melakukan amanat agungnya itu, maka Yesus memberikan janji penyertaannya kepada umatnya. Ketika Kristus yang bangkit itu berkata, "Aku menyertaimu," maka ini adalah janji untuk komunitas orang percaya. Dalam Lukas 24, yaitu saat murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus dan melihat Kristus memecahkan roti, maka Lukas mengacu pada perjamuan Tuhan. Ini berbicara bahwa dalam ibadah bersama, maka Kristuslah yang menjadi fokus kita. Dalam pelayanan umat percaya, maka kita mengasihi, melayani, menghibur satu sama lain, menggunakan karunia yang diberikan Kristus yang bangkit. Maka di situ kita mengalami kehadirannya. Dan pada akhirnya, Dia menunggu kita di akhir zaman. Yesus menjanjikan akhir yang bahagia dari sejarah dunia dan sejarah pribadi kita. Kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa Allah tidak hanya akan menebus jiwa, tetapi juga tubuh, dan akan memberikan langit baru dan bumi baru. Kristus sudah bangkit. Dia tidak hanya berdiri bersama kita di masa sekarang ini, tetapi Dia menunggu di akhir sejarah untuk memulihkan dan memperbaharui segalanya. Itulah janjinya. Karena itu, janganlah kita takut dalam menghadapi kehidupan ini.
Saudara, dari perenungan ini kita dapat merenungkan pertanyaan reflektif berikut ini. Apakah bukti kebangkitan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita? Kiranya perenungan hari ini kembali mengkalibrasi hati kita. Tuhan Yesus memberkati.